Ya, halo, berjumpa lagi dengan saya Edwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan bawakan video yang sudah banyak ditunggu-tunggu oleh member Winner Stocks Indonesia ya. Apa itu? Ya, betul. Market Outlook 2021. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena video ini memang agak telat saya buatnya. Selain waktu, banyak kegiatan yang menguras energi, dan satu juga sengaja saya tunggu karena tunggu di akhir tahun apakah ada kebijakan atau policy-policy baru yang bisa menjadi katalis positif buat Indonesia ya, untuk kita bisa melihat kira-kira 2021 itu gambarannya bisa seperti apa sih kira-kira, bukan bukan harga mati ya. Karena kita tidak tahu kan, market juga bergerak terus ya, banyak ketidakpastian terjadi di market saat ini terkait dengan virus COVID-19 ya. Sejak awal 2020, Indonesia sudah ketika itu dunia sudah kena kena virus dulu ya, mulai dari China, kemudian ke Amerika dan lain-lain. Kita dulu beranggapan bahwa, Indonesia nggak kena dah, tenanglah, rileks." Indonesia termasuk yang salah satu yang paling telat ya dapatnya. Kita baru kena impact-nya itu bulan Maret ya. Dan ketika itu sebenarnya saya sudah tahu COVID-19 sudah rame itu sejak bulan Desember bahkan. Saya ingat sekali posisi saya lagi di Jakarta ya, lagi end of year, dan saya sudah melihat, wah ini kok ada gejala-gejala COVID ini kok cukup cukup rame ya, cukup besar sampai China lockdown. Dan imbasnya sampai ke eh, Chinese New Year ya. Sampai Cina nggak seperti dulu ya. Dulu itu kalau Chinese New Year di China itu heboh banget ya, sampai rayainnya besar-besaran, dan mobilisasi massa itu karena mudik ya, besar sekali. Dan pada waktu itu nyaris tidak ada. Nyaris tidak ada, dan bukan nyaris tidak ada, tapi diredam sedemikian rupa oleh pemerintah. Bahkan mereka katakan waktu itu tidak ada mudik gitu ya, tidak ada mudik. Jadi itu heboh banget, jadi banyak kota-kota sudah di-lockdown, dan saya ingat banget waktu itu masih di sekitar bulan Februari. Dan dari situ saya sudah warning sih ke teman-teman, dan ini kalau marketnya jelek, kita harus cut loss. Dan ketika itu langsung saya lihat chart, lihat apa, oh ternyata memang chart dari bulan Desember itu kemarin, tahun 2020 itu nyaris tidak ada windrest ya, cenderung cenderung nggak seheboh sekarang lah, pokoknya cenderung sepi dan cenderung bermuram ya, cenderung kelabu lah. Masukin Januari juga ekonomi penuh ketidakpastian ya, kita melihat ekonomi itu uncertainty banget. Karena apa, pasar Cina itu sudah berkurang ya, permintaan untuk ekspor ke China sudah sangat menurun, dan banyak kota sudah di-lockdown ya waktu itu, dan ya otomatis industri kita juga tertekan karena pangsa pasar dunia untuk bahan mentah, kayak bahan baku, itu banyak lari ke sana ya. Boleh dibilang banyak harga komoditi dunia sekarang saat ini dikendalikan oleh permintaan supply dan demand terhadap ke Cina tepatnya. Dan ya, ketika itu akhirnya BAM, kita tahu Indonesia juga ikuti lockdown dan market ambyar dan sebagainya sampai hari ini. Dan so, bagaimana dengan 2021? Ketika kita lihat dari bulan Maret atau bulan April ya, perlahan-lahan market Indonesia mulai recovery. Lalu kemudian di bulan Agustus dan akhir Oktober ya, November, market kita rally panjang ya. Dan bahkan saat ini sudah di atas 6.000. Sempat tertinggi di 6.000, hampir 6.200 ya. 6.180-an something lah. Terus bagaimana kita menyikapi 2021? Penuh optimistik kah? Atau penuh ketidakpastian dan membuat kita mengerem segala sesuatunya kah? Saya akan membagikan pemikiran saya, hasil dari analisa saya terhadap
kondisi 2021 bagaimana. Tentu saja ini bukan suatu rekomendasi atau ajakan untuk jual atau beli ya. Tentu saja ini hanya sekilas pandangan dari Winner Stocks Indonesia terhadap apa sih yang akan kita jumpai nanti di tahun 2021 dan bagaimana kita antisipasinya. Oke, ya, outlook 2021. Kalau saya melihat kita bagi dua, yaitu kondisi dalam negeri dan kondisi global, market global ya. Ini perlu kita kita bagi dua juga. Nggak bisa kita hanya melihat dari kondisi dalam negeri saja. Karena tekanan di luar juga cukup besar ya. Contohnya ketika ditemukan strain virus baru yang merebak cukup masif di UK dan menghantam IHSG minggu kemarin ya, dan fatal, dan sampai hari ini juga tekanan tersebut masih ada, apalagi mulai masuk ke Asia, tepatnya ke Singapura ya, dan ke Jepang. Indonesia juga sudah memberlakukan pelarangan untuk pesawat untuk penumpang dari UK. Tapi kan kita tidak tahu, kadang-kadang kalau sudah merebak ya, dari mana aja bisa datang gitu loh. Muter kan, muter. Contoh sudah sampai Singapura lah, terus penumpang Singapura dari UK di-ban, nggak boleh masuk Indonesia, tapi yang dari Singapura bisa masuk Indonesia. Nah, penumpang bisa datang dari Singapura, ya virus itu bisa dibawa dari sana. Jadi tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Itu yang kita maksud dengan uncertainty ya, ketidakpastian itu kita nggak tahu ini COVID-19 itu bakal bagaimana. Kita bicara vaksin dan lain sebagainya. Oke, kita bicara katalis positif dulu. Katalis positifnya apa sih? Apa yang membuat kita menjadi optimis terhadap 2021? Pertama, yang pasti adalah Omnibus Law, ya, di mana Omnibus Law ini menjadi katalis positif bagi para investor asing untuk masuk berinvestasi ke Indonesia. Omnibus Law ini menjadi senjata Indonesia untuk menarik investor asing. Dan especially adalah karena banyak negara-negara itu udah belajar dari pengalaman ketika terjadi lockdown pertama kali di China. Yang supply bahan baku, China itu nggak cuma supply bahan jadi ternyata. Dia banyak supply bahan baku juga ke seluruh dunia. Pernah ingat nggak sampai masker tuh kosong? Kita cari masker, harga melonjak dan nggak karu-karuan. Ternyata karena permintaan kita tinggi dan suplainya sedikit. Bahan bakunya tepatnya. Bahan baku banyak dari sana rupanya. Dan itu baru satu bagian, belum bagian-bagian yang lain. Banyak industri kita yang masih bergantung, bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia bergantung dengan bahan baku dari China. Dan wow, itu bukan gara-gara COVID-nya saja yang bikin industri stop. Tapi suplai bahan baku yang tidak ada, itu juga bikin stop industri. Jadi nggak bisa kerja karena bahan bakunya nggak ada. Nah, dari situ orang jadi, wah, kalau gitu jangan taruh di China, kita harus keluarin dari China. Itu satu. Kedua, impact dari trade war. Ya, seperti kita ketahui, trade war juga berpengaruh terhadap uh, pasar dunia ya. US China itu sangat impact-nya cukup besar. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang ada di China harus merelokasi pabrik dia untuk keluar dari China. Supaya apa? Supaya mereka tidak kehilangan pasar mereka yang ada di Amerika. Kalau pabrik mereka yang di China di stop, ekspor dari Indonesia boleh nggak? Ekspor dari Vietnam boleh nggak? Dari Thailand boleh nggak? Jadi pabriknya keluar dari sana. Nah, itu pemerintah Indonesia makanya sedang agresif ya untuk, ayo come on, investasilah di sini, bangun pabrik di sini. Oke, itu satu dari Omnibus Law. Terus kemudian apa? Sovereign Wealth Fund, ya, SWF yang kita sebut sebagai SWF. SWF itu sesuatu yang baik ya. Karena apa? Nanti akhirnya ada beberapa banyak negara yang akan taruh dananya ke sini, ke SWF ini untuk
untuk menjadi, eee, untuk dialokasikan untuk banyak banyak hal ya, banyak hal yang baik ya. PF itu nanti akan berimpact pada investasi-investasi jangka panjang gitu. Dan satu lagi yang pasti adalah suku bunga ya. Suku bunga kita di level 3,25% yang mana menurut sejarah adalah salah satu yang terendah gitu, itu terendah sepanjang sejarah. Dan kalau bisa turun lagi, wow itu akan impact-nya akan besar banget di level 3 atau 2,75 atau kalau enggak mungkin level 3 oke ya, dan tetap stabil di situ, saya rasa akan menjadi katalis yang baik untuk orang jadi daripada nabung, daripada uangnya di bank nggak tahu diapain, mending diinvestkan keluar. Kemudian distribusi vaksin lancar ya. Kita sudah tahu tahun 2021 awal-awal itu akan ada kita akan mulai divaksin. Dan pemerintah menggratiskan itu dan PR-nya cuma satu, yaitu bagaimana distribusinya supaya bisa lancar. Tentu saja supply dan demand-nya, kita dapat supply-nya juga bagus ya, bisa stok cukup untuk didistribusikan ke masyarakat. Dan yang pasti, satu lagi kita harapkan adalah tingkat efektivitas dari vaksin ini. Bisa meredam ya, meredam atau kalau enggak bukannya meredam, tapi pelan-pelan imunitas yang ada di masyarakat. Ini kan sekarang sebenarnya juga sedang berlangsung ya, walaupun COVID-19 itu meningkat kasusnya, tapi saya melihat ada kecenderungan bahwa nanti pada titik tertentu ya, masyarakat Indonesia sudah terbentuk imun alami ya, kita berharap itu. Imun alami yang mana pada akhirnya orang udah semakin kebal dengan COVID-19 dan vaksin juga seiring sejalan dengan itu ya akan 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 baik gitu ya, jalan baik akan baik. Dan kemudian laporan keuangan. Kita juga ketahui bahwa kuartal pertama ambyar, kuartal kedua ambyar, kuartal ketiga ambyar, tapi ambyarnya itu walaupun ambyar, tapi mereka itu semakin berkurang, minusnya semakin berkurang ya. Nah, kita berharap di kuartal keempat ini minusnya tambah berkurang lagi sehingga yang orang takutkan adalah minusnya tambah dalam itu nggak terjadi. Artinya apa? Ekonomi membaik sebenarnya, walaupun masih di zona minus, tapi ekonominya membaik. Dan kita berharap di year on year ya laporan keuangan, target laporan keuangan kita itu tidak sejelek apa yang diperkirakan orang-orang gitu. Jadi lebih baik ya, lebih baik dari yang diperkirakan. Itu bahasa sederhananya. Sehingga orang melihat ada harapan terhadap ekonomi Indonesia. Terus kemudian oleh lembaga keuangan dunia ini, jadi gini, Asia itu adalah salah satu yang pemulihan ekonominya termasuk termasuk ada resilience-nya ya, daya tahannya cukup bagus ya. Lebih cepat rebound dan Indonesia ada salah satunya. Dan itu sebabnya banyak fund manager atau lembaga keuangan dunia memberikan Indonesia itu peringkat overweight, yang mana artinya apa? Lebih baik daripada negara lainnya. Dan Indonesia salah satu yang teratas ya. Kekuatan ekonomi Indonesia itu cukup bagus untuk menopang itu dan optimistiknya cukup besar ya, tingkat optimistiknya cukup besar. Itu salah satu katalis positif yang mana seperti kita ketahui, nanti saya akan bicara di katalis positif yang untuk luar negeri ya. Itu apa kaitannya antara Indonesia diberi peringkat overweight dan bagaimana dampaknya buat Indonesia ke depannya. Dan satu lagi, saya nggak tahu ini akan jadi real apa enggak, tapi jumbo listing. Tokopedia ya, seperti kita ketahui tag listing ya, Tokopedia itu unicorn ya. Bukan unicorn aja mungkin, udah dekakorn kali, saya nggak tahu. Akan listing di Indonesia dan double listing sih sebenarnya. Berencana double listing karena satu listing aja nggak cukup. Mungkin dia akan listing juga di US ya, saya nggak tahu jadi apa enggak, dan di Indonesia. Dan ini tentu saja akan jadi katalis positif bagus untuk market bursa saham. Karena apa? Karena otomatis
Capital market Indonesia akan meningkat ya, perputaran duit di Indonesia akan meningkat. Itu penting banget ya. Jadi salah satu yang jadi bagian pentingnya itu. Nah, itu katalis positif dari market Indonesia. Kita ngomong positifnya. Kalau negatifnya sebenarnya nyaris cuma karena Covid doang sih. Negatifnya apa yang selain Covid? Cuma Covid. Jadi kalau Covid-nya vaksinnya nggak lancar atau efektivitasnya berkurang, otomatis impact-nya jadi begitu. Atau kalau nggak penyebaran virus baru masuk ke Indonesia, nah itu jadi katalis negatif. Selain daripada itu yang saya sebutkan tadi itu cukup berpengaruh besar terhadap eh, perkembangan ekonomi Indonesia di 2021 ya. Terus katalis dari luar negeri apa ya, katalis dari luar negeri? Yang paling baru dan kita ini adalah US Stimulus Economy Recovery itu kemarin udah ketok palu ya. Senat ketok palu akan dikucurkan 900 miliar US dollar ya. Dan ini keren banget. Stimulus ini kan umpamanya let's say anggap itu untuk ekonomi Amerika. Nah, ketika ekonomi Amerika recovery berarti kan ada demand, supply and demand ya. Demand meningkat dan akan ada ekspor lagi ke sana dan ada belanja ya, terus otomatis institusi keuangannya juga dapat impact dan mereka akan juga ekspansi ke mana-mana juga kan. Dan untuk emerging market juga dapat impact-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah emerging market itu adalah equity market khususnya ya. Mereka investasi keluar ke negara-negara yang mana ya masih memberikan imbal hasil yang baik gitu kan. Dan Indonesia ada salah satunya yang baik gitu. Dan peringkat overweight tadi berpengaruh di sini ya. Mereka akan mencari negara-negara yang mempunyai peringkat yang baik. Jadi mereka punya safe ya, ada keamanan dan kenyamanan untuk berinvestasi di situ ya. Itu pentingnya lembaga peringkat dunia ya. Fitch lah, Moody lah, terus apa lagi? Ada beberapa lah. Itu saya rangkum ya. Kemudian dunia juga vaksinnya juga berjalan lancar ya. Itu luar negeri global ya. Terus ternyata tren baru virus itu bisa dikendalikan dan tidak separah yang dikhawatirkan. Terus harga komoditas juga membaik ya. Oil, gas, coal ya, itu akan naik ya, kembali recovery. Terus itu salah satu impact dari China. China pabrik udah mulai running baik ya kan. Terus otomatis juga meningkat daya permintaan akan bahan mentah juga akan naik. Terus di pemerintahan Joe Biden ini akan tidak terlalu banyak drama ya. Tidak banyak drama sehingga gejolaknya juga tidak terlalu besar. Mungkin perang dagang Amerika dan China mungkin tetap masih ada, tapi tidak sekaya dulu yang too much drama lah ya, yang hari ini ngomong A, besok udah ngomong B, itu jadi tidak ada acuan yang pasti ya. Jadi lebih kalem lah, maksudnya bukan kalem, mereka mungkin tetap ngotot-ngototan, tapi dalam konteks yang berbeda ya. Jadi lebih main cantik lah istilahnya ya, politiknya lebih main cantik lah, nggak sampai kayak gitu. Ya you know lah, kalian tahu lah ya kan. Terus uh, mata uang Asia diperkirakan juga akan menguat ya dibanding US dollar, itu karena ditopang oleh fundamental negara-negara di Asia yang lebih resilience ya, lebih punya daya tahan tinggi terhadap krisis ya. Dan itu yang jadi penting ya. Dan kalau kita bandingkan antara Indonesia dan luar ya, maksudnya luar itu adalah anggaplah DJI, yang kita selalu jadi patokan itu adalah compare to Dow Jones ya. Kita sering kali Dow Jones hari ini merah, Dow Jones hari ini hijau, terus hubungannya apa dengan Indonesia ya kan? Ya, nah, saya mau memperlihatkan di
layar monitor Bapak Ibu saat ini adalah korelasi antara IHSG dan Dow Jones. Yang Bapak Ibu saat ini lihat adalah yang candle, yang dalam bentuk candlestick itu adalah IHSG, sedangkan yang Dow Jones itu yang garisnya. Kelihatan nggak sih? Yang sisi yang kanan itu kelihatan nggak? Oke, saya kasih ini deh. Sorry. Ini. Kelihatan ya. Nah, ini Indonesia itu ternyata naiknya dari titik ini ya. Ini monthly ya, monthly. Kekuatannya naiknya sudah 192%, sedangkan Dow Jones baru 121%. Jadi pada dasarnya IHSG performance-nya jauh lebih baik daripada Dow Jones. Jadi buat Bapak Ibu yang bilang, wow enak market Amerika naik terus, jangan salah, IHSG nggak kalah loh. Menurut saya malah lebih bagus IHSG. Ini chart ini membuktikan bahwa, tapi Bapak Ibu perhatikan deh, sama kan? Kenapa kita sering memperhatikan Dow Jones? Karena memang mirip, memang ada korelasi itu. Jadi ketika, khususnya yang ini. Ketika dia turun, IHSG turun, Dow Jones juga turun ya. Terus rebound ya sama-sama rebound dan turun sama, dan ini sama. Ini sama, ini korelasinya. Ini benar-benar mirip ya. Jadi itu sebabnya kita banyak lihat Dow Jones dan IHSG kita bandingin. Terus sebelum masuk ke chart lainnya, mungkin saya akan coba bandingkan juga. Kita akan lihat kinerja sektoral Indonesia itu bakal seperti apa ya. Kita akan lihat kinerja sektoral Indonesia seperti apa. Ya, ini. Nah, kalau dari sektoral Indonesia, kenapa saya ulas sektoral? Nanti saya akan kasih tahu kenapa saya harus ulas sektoralnya lebih dulu daripada composite-nya. Kalau dari sektoral, Bapak Ibu bisa lihat bahwa contoh agri ini, ya saat ini sedang kena resisten, dan pada dasarnya sebenarnya dia itu kalau kita tarik garis benang merah ini, anggaplah dari sini ke bawah, dia itu sudah keluar dari resistennya ya, dan dia sekarang sedang mencoba, kalau beruntungnya kita di Winner Stocks Indonesia ya, dia ada V-line dan Skyline yang bisa jadi acuan di monthly, dan saya lihat Agri ini masih terpentok resisten ini. Jadi Agri itu punya PR. Agri itu punya PR untuk bisa breakout dari V-line dan Skyline ini. Nanti saya akan tunjukkan sektor mana yang juara terhadap IHSG dan sektor mana yang tidak juara, dan kedepannya itu akan jadi fokus-fokus kita nanti ya. Oke. Terutama buat yang investasi jangka panjang, ya, yang buat long term investment, ya. Kemudian selain agri, kita coba lihat mining. Nah, berbeda dengan agri, ya, mining ini sudah breakout, ya, breakout resistennya, dan dia cenderung akan mencoba untuk breakout tertingginya di tahun 2018, ya. Jadi dari sini kita lihat antara sektor agri dan sektor mining, dari dua sektor ini kita komparasi aja. Secara kasat mata, kinerjanya sektor mining ini lebih bagus daripada sektor agri, setuju ya? Dan sektor ini adalah juaranya, kalau saya bilang yang juara di tahun 2020 itu ini, ya, yang menjadi leadernya untuk recovery-nya, ini termasuk yang juara. Kemudian sektor finance. Sektor finance juga juara. Lebih tepatnya dia juara karena apa? Memang pasti pada dasarnya dia uptrend. Kalau diukur persentase dari titik terendah sampai titik hari ini, mining juara. Karena apa? Dia turun cukup dalam dan dia recover-nya cukup bagus, cukup tinggi. Jadi memberi imbal hasil yang tinggi bagi para trader. Tapi bagi para investor, ya sektor mining, yang invest di sektor mining, kalau dia invest 5 tahun yang lalu, mungkin hari ini masih belum apa-apa.
berbeda dengan sektor finance. Kalau 5 tahun yang lalu dia invest di sektor finance, sampai hari ini sudah kinerjanya tetap bagus ya. Dan seperti kita lihat masih strong uptrend ya sektor mining. Jadi sektor finance. Jadi sektor finance ini masih bagus banget. Jadi salah satu kuda hitam nanti yang saya pikir akan jadi salah satu penopang di 2021, bukan kuda hitam sih, karena memang dia sudah memang leader, jadi dia akan jadi leader nanti di 2021. Jadi cermatin sektor finance ya untuk kedepannya. Kemudian basic industry, nah ini juga sama, dia memang pada dasarnya juga bagus ya. Ini saya akan mengandalkan sektor ini untuk nanti memimpin. Jadi finance, basic untuk jadi pemimpin di ini, pergerakan IHSG tahun 2021. Kemudian basic industry, miscellaneous industry. Nah, ini sama kayak agri ya, kinerjanya masih kurang baik ya. Dia masih baru aja rebound. Maksudnya belum performanya belum balik ketika di tahun 2019. Jadi dibandingkan sebelum krisis ini belum kembali, belum comeback. Ya, belum comeback. Jadi masih cukup berdarah-darah. Jadi anggaplah orang yang pegang Astra di tahun itu harga 8 ribuan, harga hari ini masih belum balik, masih rugi, masih minus. Oke, kemudian properti juga sama ya. Ini termasuk yang zaman dulu orang menggadang-gadangkan pegang Wika, pegang Adi. Hari ini minusnya belum recovery. Tapi jangan khawatir, saya melihat ini salah satu yang nanti akan baik ya, terkena impact dari Omnibus Law dan terkena impact dari SVF. Salah satu yang akan jadi katalis positif itu yang akan bagus tuh adalah ini, sektor properti, especially di konstruksi, emiten konstruksi. Ya, terus trade. Nah, trade ini juga masih belum oke ya, masih belum oke. Karena daya beli masyarakat yang juga belum pulih, ya banyak sektor mall perbelanjaan, pusat perbelanjaan yang saat ini juga masih tertekan ya, dan pembatasan dan lain sebagainya. Terlebih lagi dengan semakin tingginya juga belanja online. Jadi terjadi pergeseran sosial budaya ya masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya. Dan mereka itu lebih nyaman sekarang belanja online ya, banyak diskon, banyak promo dan lain sebagainya. Dan masyarakat sudah mulai terbiasa dengan itu, duduk manis di rumah paket datang. Seperti itu. Terus infrastruktur. Nah, infrastruktur juga mulai membaik ya. Saya lihat ini juga salah satu yang akan jadi kuda hitam. Nah, ini yang disebut sebagai kuda hitam. Karena apa? Berharap di tahun 2021 penerapan 5G akan semakin jambang pintu ya. Jadi gini, di tengah kondisi orang semua mulai masuk dalam online ya, kebutuhan akan teknologi digital juga semakin tinggi ya, jaringan infrastrukturnya, sehingga orang butuh yang kecepatan tinggi. Jadi memaksa perusahaan-perusahaan telco untuk segera ya alih teknologinya, segera harus upgrade ya, harus upgrade. Kemudian consumer juga masih tertekan, masih di situ-situ aja karena kita tahu juga bahwa apa namanya, daya beli masyarakat juga belum tinggi, kurang baik. Jadi ini penting sekali untuk dicermati ya, cermati. Ya itu dari sektoral ya, dari sektoral. Dan kita lihat, saya akan kasih tahu kenapa, alasan apa yang membuat saya itu harus kasih lihat sektornya dulu, harus kasih lihat sektornya dulu ya. Nah ini, karena ini. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui ya, yang garis ini adalah adalah komparasi indeks. Jadi yang garis ini adalah composite ya, IHSG, sedangkan yang candle ini adalah Kompas 100-nya. Dan kita lihat kinerja Kompas 100 dibanding IHSG bahkan masih lebih bagus IHSG. Walaupun iramanya sama. Sama-sama ya, naik turunnya sama. Naik, dia turun. Dia turun, tapi ketika turun, dia turunnya lebih dalam. Naiknya belum naik melebihi
tapi turunnya lebih dalam ya. Terus kemudian selain Kompas 100, LQ45. LQ45 sama kayak Kompas 100. Tidak bisa, kinerjanya tidak bisa lebih tinggi daripada IHSG. Padahal seperti Bapak Ibu ketahui, nih, sama persis, pergerakannya sama persis. Itu sebabnya kalau saya bilang, kalau Bapak Ibu lagi di posisi kayak sekarang ya, bullish trend, dua indeks ini aja. Jadi pilih saham tuh gampang, pilih saham yang ada di dalam dua indeks ini, Kompas 100 dan LQ45. Kenapa? Karena pergerakan chartnya sama. Jadi IHSG naik, dia naik, turun, dia turun. Ya, sama. Dan kenapa saya lebih milih sektoral? Karena sektoral kinerjanya lebih bagus daripada IHSG. Ya, ini. Kenapa saya pilih? Karena kelihatan, contoh kayak ini, infrastruktur. Sama IHSG gimana? Jauh kinerjanya jauh di bawah. Jadi itu sebabnya saya tidak sarankan Bapak Ibu untuk nabung saham di sektor ini. Saya lebih suka sektor yang nabung saham di saham yang sektornya di atas kinerja daripada IHSG. Apa ada? Ada. Mining sempat di atasnya nih, sempat di atasnya ini IHSG. Tapi di tahun 2012, 2011 dia ambiar. Dan ini mulai bangkit lagi, tapi kinerjanya masih jauh di bawah itu, ya. Jadi kalau nabung saham dari tahun 2009 ya, dan sampai hari ini, nah ini tahun nabung saham di 2009 nih di sini. Kalau sampai titik ini, sampai hari ini, beli IHSG malah lebih tinggi profitnya, 358%, sedangkan, oh dari sini ya, sedangkan di mining cuma 164% saja. Jadi kalau nabung, better jangan di sini ya. Kemudian, agriculture, ini sama, sempat di atas, ya, terus kemudian dia koreksi sampai hari ini, dia belum bisa sesuai IHSG. Bahkan ketika dia naik, dia turun terus, terkoreksi. Ini terimbas dari harga komoditinya ya, harga komoditinya yang tidak pernah baik ya. Apakah di tahun-tahun ini bisa membuat dia recovery, kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat memang pada dasarnya dia baru akan. Jadi dia udah breakout downtrendnya, udah patah trend, dia udah mulai tanda-tanda recovery, tapi kita lihat apakah dia mampu jadi kuda hitam tahun 2021. Dan sektor yang satu lagi yang saya selalu, kenapa saya sarankan untuk nabung saham di sektor ini adalah ini, kinerjanya dari tahun 2009 sampai hari ini, kinerjanya bagus banget. Nah ini, kinerjanya bagus banget ya. Dari tahun 2009 sampai hari ini, kalau nabung di sektor ini, profitnya 837%, sedangkan di indeks cuma 358%. Jadi Bapak Ibu tahu ya kira-kira kenapa saya ini jadi jawarannya. Kemudian, nah ini, trade. Sempat bagus ya, tapi kemudian di tahun 2018 dia terpuruk. Karena itu, ya lebih banyak orang mulai belanja online ya. Salah satu sebabnya kali ya, saya juga nggak tahu. Dan ambiar habis-habisan, sedangkan IHSG masih recovery. Naik. Dan ketika IHSG turun, dia tambah turun juga, dan dia mulai naik, dia mulai ikut naik. Tapi kita nggak tahu apakah kinerjanya bisa mengungguli IHSG apa enggak. Saat ini sih belum. Dan, nah ini, consumer. Consumer aslinya bagus ya. Lihat, jauh sekali dia meninggalkan IHSG. Tapi tidak sehebat finance. Karena di dalam consumer ini ada emiten industri rokok yang mana saat ini lagi tertekan ya, lagi tertekan. Dalam beberapa tahun belakangan ini tertekan. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja. Di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja, di sideways lah kita bilang ya. Dan ini consumer saat ini masih di situ-situ saja
Dan properti sempat bagus di atas kinerjanya IHSG ya, tapi ketika sempat dia turunnya melebihi ya, contoh ini ketika dia naik, ketika dia turun, ini turunnya lebih jauh, lebih dalam. Walaupun dia naik, ini naik juga, tapi ketika terjadi di tahun 2020 ini turunnya ekstrim banget. Turunnya ekstrim ya. Jadi sektor konstruksi itu ekstrim banget. Jadi kita lihat, apakah sektor konstruksi bisa turun ekstrim dan naiknya ekstrim. Makanya kita lihat ini juga kuda hitam. Properti ini apakah bisa recovery ya. Terutama lewat emiten konstruksi yang nanti terkena impact positif dari Omnibus Law dan SWF ya. Ya, ini secara sektoral, kinerja sektoral terhadap indeks kita, yang mana saya melihat, Bapak Ibu sudah lihat ya, sektor-sektor mana nih yang leading terhadap IHSG dan mana yang laggard ya, di bawah IHSG. Itu, dan saya secara spesifik mungkin akan coba, jadi ada sedikit tambahan mengenai sektor apa saja sih yang kita bicara sentimen ya, kita jadi bicara sentimennya apa aja gitu ya. Untuk menjadi katalis positif yang baik, dan kenapa dia bisa, kita nggak terlalu cermatin di 2021 dan kenapa ini menjadi sorotan di 2021. Jadi consumer, miscellaneous industry, dan trade, ini saya cenderung untuk mengurangi porsinya di tiga sektor ini, karena ini berhubungan erat dengan daya beli masyarakat. Jadi saya berharap dia baru bisa naik kalau ekonomi confirm recovery. Jadi dia lebih sifatnya kayak laggard, bener-bener laggard. Tadi saya kan sudah kasih lihat ke Bapak Ibu kan. Dan especially consumer, dia tertekan di sektor industri rokok karena pajak cukai rokok yang naik ya. Dan ini belum tentu akan recovery segera ya. Jadi bahkan mungkin masih bisa turun. Jadi ya di situ-situ dulu. Kemudian miscellaneous industry, banyak bicara mengenai industri otomotif. Dan industri otomotif saat ini kita juga tahu Bapak Ibu, kita berharap bahwa nanti akan keran ekspor, permintaan untuk ekspor akan naik ya seiring dengan waktu. Jadi kalau ekspornya naik, otomatis industri ini juga bagus gitu. Jadi tidak berharap dengan konsumsi dalam negeri saja. Dan kalau konsumsi dalam negeri, saya rasa dalam waktu dekat kecil kemungkinan untuk naik signifikan permintaan akan kendaraan pribadi atau kendaraan umum lainnya. Dan trade tentu saja berbicara mengenai pusat perbelanjaan, atau kalau nggak berbicara mengenai emiten, ya ada salah satu emiten yang di trade itu saya United Tractor, tapi United Tractor ini kan kita melihat, kita nggak tahu apakah sektor mining bisa kembali. Ini kan sektor mining ini recovery karena demand-nya tinggi, tapi aktivitas pertambangannya mungkin belum sepenuhnya recovery. Jadi apakah bisa sejalan gitu ya, kalau aktivitas pertambangannya juga meningkat ya, otomatis permintaan akan alat berat juga naik. Jadi ini akan jadi katalis yang bagus buat sektor trade ya, buat United Tractor. Kemudian yang kita cermati ada tadi sudah saya bilang adalah basic industry, infrastructure. Basic industry itu lebih karena pemulihan ekonomi global, pangsa paksa ekspor lebih tinggi. Nanti kita bisa lihat dari neraca perdagangan Indonesia ya, yang mana ekspor lebih tinggi daripada impor saat ini, dan ini akan menjadi katalis yang bagus. China kebutuhan akan bahan baku tinggi dan ekspor akan meningkat drastis dan sebagainya. Indonesia adalah salah satu negara pabrik dunia ya, salah satu pabrik dunia yang mana banyak barang dibuat di Indonesia dan untuk diekspor ya. Nah, itu akan jadi katalis yang baik ya. Terus kemudian infrastruktur, tadi saya sudah bilang 5G, percepatan 5G. Infrastruktur di sini kita bicara mengenai telekomunikasi industri ya. Jadi 5G akan menjadi salah satu katalis yang baik. Kita berharap Indonesia cepat mengadaptasi dengan 5G ini. Kita juga lihat akan ada aksi, nggak tahu jadi apa enggak, merger antara Hutchinson dan
atau antara ISAT atau friend atau apalah, kita nggak tahu, ini semua masih rumor yang beredar di masyarakat ya. Dan kemudian properti khususnya konstruksi ya. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa konstruksi juga harus bangkit, karena konstruksi ini adalah proyek padat karya. Dan kalau kita bicara mengenai konstruksi, tidak lepas dari bicara mengenai infrastruktur Indonesia, yang mana ketika Omnibus Law masuk, diterapkan dan banyak investor dunia masuk ke Indonesia, Indonesia harus memperbaiki infrastruktur, yang mana daerah-daerah harus bagus bangun. Kemarin pemerintah Presiden Jokowi baru meresmikan pelabuhan baru, yang mana saya lupa nama persisnya di daerah mana, dan itu akan masif sekali untuk ekspor dalam skala besar ya, khususnya otomotif itu luar biasa banget. Dan itu saya rasa akan semakin pembangunan daerah, infrastruktur juga akan semakin digencar, akan digenjot terus ya. Karena ini salah satu tujuannya, Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju, lebih baik gitu. Kemudian mining kita berharap komoditas dunia juga recovery. Kita tahu harga oilnya juga ambyar, harga coal juga kemarin ambyar, dan sekarang sudah mulai recovery. OPEC juga setuju untuk mengurangi produksi. Nggak tahu nanti ke depan ada terjadi pergesekan lagi, ya nggak tahu ya. Tapi kita berharap seperti itu. Kemudian permintaan coal juga semakin naik, tapi walaupun dia stagnan di level harga 80-an, kita berharap dia bisa breakout ke level 100 ya. Terus kemudian mineral. Nah, kita berbicara mineral, kita tentu saja bicara mengenai yang lagi hot topic, trending topic, yaitu pabrik baterai di Indonesia. Dan LG, dan kita akan juga mungkin soon adalah Tesla ya. Dan pabrik baterai nggak cuma itu, ada beberapa. Dan dalam negeri sendiri berarti tinggi permintaan, dan kemudian ekspor juga sama dengan China. Industrinya mulai jalan ya, maka daya serap juga tinggi. Dan seperti kita ketahui, baterai ini sekarang menjadi salah satu industri yang kuat ya, karena kedepannya banyak kebijakan-kebijakan lebih ke arah green industry ya, pengurangan emisi karbon dan sebagainya. Itu jadi salah satu katalis ya, orang akan bergerak lebih ke electricity ya, baterai khususnya dalam hal ini. Dan nikel adalah salah satu bahan utama, tembaga, dan timah. Nah, tiga ini akan menjadi ya, Bapak Ibu tahu lah, kita akan jadi salah satu penggerak ya, indeks naik dari mining juga karena ini ya kan. Oke, itu terus ada beberapa sektor yang kita cermatin, yaitu finance, sektor finance. Dengan ini kita berharap bahwa kita tahu ekonomi Indonesia saat ini banyak ditopang oleh UMKM ya, ekonomi daerah yang rakyatan, dan kita berharap dengan ekonomi semakin pulih ya, pinjaman jangka pendek atau pinjaman UMKM juga akan meningkat ya, orang juga udah mulai berani pinjam duit lagi, dan otomatis karena ekonomi juga mulai jalan, non-performing loan akan turun, dan sebagainya. Ini kata baik buat sektor perbankan. Dan satu sektor lagi yang kita perlu cermatin adalah pharmaceutical ya, vaksin ya, obat-obatan akan distribusi dan lancar. Ini juga otomatis sektor ini juga akan bagus ya. Kemudian apa lagi nih? Agriculture kita harapkan adalah sawit, harga sawit juga akan semakin membaik, dan konsumsi luar negeri ya, ekspor kita juga, kebijakan India juga bagus, Indonesia juga jadi katalis positifnya waktu itu, ekspor ke India dapat pengurangan pajak kalau nggak salah. Jadi itu akan bagus banget buat sana ya, buat sektor yang sawit. Ya, paling itu gambarannya besar kira-kira. Jadi optimistiknya saya melihat bahwa market 2021 kita cermatin dengan baik ya. Ada hal-hal yang kita bisa melihat sebagai suatu harapan dengan banyaknya katalis positif ya, yang saya sudah bicarakan tadi, akan membuat kita salah satu pelaku pasar di bursa Indonesia ya, bursa saham,
punya pandangan yang optimis ya terhadap itu. Tapi tetap saya bilang jangan terlalu taruh harapan terlalu tinggi ya. Psikologi trading tetap ada fear, greed, and hope. Dan kita juga harus bikin itu jadi balance ya. Tetap berhati-hati Bapak Ibu, dan pentingnya memiliki trading plan yang benar, punya kita tahu profil diri kita trading atau investasi itu juga jadi bagian ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau berkecimpung di dunia saham, jangan hanya berdasarkan, wah pasti profit, pasti cuan, pasti ya Indonesia pasti oke gitu. Nggak segampang itu. Contoh ketika kemarin market bukan turbulence, market rally bahkan dari bulan Agustus sampai hari ini, yang profit nggak banyak. Ya, khususnya di bulan November sampai Desember, Bapak Ibu silakan introspeksi, atau mungkin banyak orang yang mungkin nonton video ini dan sudah berinvestasi di saham, coba introspeksi, profit berapa banyak yang bisa didapat. Ya, tidak banyak yang dapatkan profit seperti kita bisa sampai 100%, sampai 50%, 75%. Banyak di sana yang bahkan masih sering cut loss ya, karena tidak tahu, walaupun sudah punya sistem, walaupun punya trading system, tapi tidak cukup tahu untuk menguasai psikologi trading dan money management dan risk management, mengkalkulasi resiko dan sebagainya. Itu pentingnya saya ajak Bapak Ibu yang nonton ini, yang mau bergabung dengan Winner Stocks Indonesia, saya ajak untuk come on, join us ya. Harganya sangat affordable, bahkan tidak lebih mahal dari Xiaomi Mi 10T ya, Mi 10T versi T ya. Ya, kesempatan yang baik bagi Bapak Ibu untuk belajar dan untuk bisa, saat ini adalah 2020 dan kuartal pertama 2021 adalah waktu yang baik untuk kita mempersiapkan. Dan momentumnya ya saat ini ya. Saya melihat sampai dengan kuartal kedua 2021 itu akan baik. Nanti kuartal ketiga dan kuartal keempat itu adalah ujian sesungguhnya apakah Indonesia akan bisa kembali recovery atau enggak. Jadi momennya nggak banyak. Jadi segeralah, kalau Bapak Ibu mau belajar, sekarang waktunya, momennya sekarang ya, yang mana belajar itu, belajar sedikit, hasilnya pun bisa langsung kelihatan. Apalagi belajar banyak, hasilnya jauh lebih kelihatan. Yang profit banyak di member kita, Bapak Ibu boleh tanya, boleh lihat, adalah teman-teman kita yang sudah join dari sejak ketika pandemi. Jadi itu adalah suatu, kita tahu tidak ada yang instan. Jadi waktu juga penting. Jadi jangan tunda-tunda lagi kalau mau join, kalau mau belajar jangan tunda-tunda lagi. Oke? Kalau Bapak Ibu ada yang mau join, silakan lihat di deskripsi, kolom deskripsi di bawah. Di situ ada nomor kita, ada WhatsApp, Telegram, silakan hubungi kita. Pembayarannya bisa melalui transfer atau melalui kartu kredit ya. Kalau kartu kredit lewat marketplace ada cicilan, tersedia cicilan juga ya. Join sekarang untuk bayarnya tahun depan. Promonya kayak gitu. Oke, sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan market review dari saya, Market Outlook 2021. Cukup panjang video ini, 50 menitan. Wow banget. Semoga tidak bosan dan banyak intisari yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Oke, kalau ada yang mau tanya, Pak, sahamnya kok nggak disebutin? Ya, memang saya nggak sebutin saham, saya lebih banyak ke sektoral. Saham eksklusif untuk member VIP kita. Oke, sampai jumpa semua. Have a nice weekend, dan Merry Christmas and Happy New Year. Ya, semoga di tahun 2021 Bapak Ibu kita bisa dapatkan profit yang baik dan hidup Indonesia akan berkembang, ekonominya akan kuat ya. Kita akan bisa mendapatkan momentum dan untungan dari situ. Oke, sampai jumpa semuanya. God bless.